Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6, kelas 2020B, Hukum Administrasi Negara. Dalam kesempatan kali ini akan memaparkan presentasi mengenai materi penegakan hukum dalam administrasi negara. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Dinda Hairani dengan NIM 208 26783. Yang kedua ada Antin Sutini dengan NIM 27508. Selanjutnya Faazaki Al-Majhar dengan NIM 28568. Fajar Sodik Wibisana dengan NIM 2006934. Ingrid Cynthia Arsi dengan NIM 2005948 dan Wirdan Muhammad dengan NIM 2001721. Penjelasan yang pertama yaitu pengertian mengenai penegakan hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum itu adalah sebuah kaidah sistem. Pada hakikatnya, merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan untuk membatasi sikapnya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan sosialnya. Tindak atau perilaku hukum dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Apakah pembatas atau patokan sikap, tindak atau perilaku itu dirumuskan sebagai solan atau keharusan, ataukah sebagai sein atau yang mesti terjadi? Jadi menurut Hans Kelsen, manusia sebagai makhluk sosial tentunya harus memiliki kaidah-kaidah ataupun norma-norma dan nilai-nilai yang harus dipegang dalam dirinya untuk menjalankan komunikasi dan hubungannya dengan sesama makhluk hidup lainnya, khususnya dengan manusia. Selanjutnya yaitu adalah mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum atau law enforcement atau Rechtshandhaving adalah proses yang dilakukan untuk menegakkan fungsi-fungsi norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Jadi secara luas, penegakan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh manusia ataupun masyarakat untuk memegang teguh norma-norma hukum yang ada dalam lingkungan masyarakatnya itu sendiri. Namun, dalam pengertian yang sempit, penegakan hukum tentunya harus dikaitkan dengan tekstualitas dari hukum itu sendiri yang kemudian dikodifikasikan dalam kitab umum hukum-hukum yang ada dalam peraturan hukum di wilayah negaranya masing-masing. Selanjutnya, menurut Surjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Apakah hukum tersebut sudah dapat melindungi dan kemudian sudah dapat mewadahi segala kebutuhan-kebutuhan hukum yang ada dalam lingkungan hidup manusia? Apakah hukum tersebut masih memiliki kekosongan-kekosongan hukum dalam tekstualitasnya? Yang kedua adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Banyak sekali penegak hukum dalam sistem hukum yang ada di Indonesia khususnya. Ada kepolisian, ada advokat, ada pengadilan, ada jaksa. Faktor-faktor penegak hukum tersebut sangatlah penting untuk dapat menegakkan hukum dalam sistem hukum yang ada di Indonesia. Karena jika kita lihat, banyak sekali para penegak hukum yang kemudian hari ini melanggar hukum, sehingga penegakan hukum yang ada di negara ini tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Yang ketiga, faktor sarjana ataupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Berbagai universitas melalui fakultas-fakultas hukum hari ini telah menunjukkan bahwa eksistensi penegakan hukum tentunya dimulai dari kaum akademisi. Melalui sarjana-sarjana yang memahami dan belajar mengenai pembelajaran hukum di perguruan tinggi, dapat kita manifestasikan sebagai representatif dari penegakan hukum melalui sikap-sikap akademisi dan yang nantinya akan terjun dalam lingkungan hukum setelah mereka lulus dari universitas. Yang keempat adalah faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Karena sesuai dengan apa yang kita pahami dan kita ketahui bersama, bahwa setiap stratifikasi sosial memiliki norma-norma hukum dan nilai-nilai sosial yang berbeda-beda dengan faktor masyarakat yang lainnya. Yang terakhir adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut tentunya sangat berhubungan erat dengan faktor-faktor masyarakat, di mana kebudayaan tersebut dapat tumbuh dan dapat berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan budayanya itu sendiri. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai pengertian penegakan hukum administrasi negara. Penegakan hukum administrasi negara yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk menjadikan kewajiban dari aparatur negara untuk mengatur hubungan negara dengan masyarakat yang mempunyai tujuan bersama. Dalam penegakan hukum,
Administrasi negara ada faktor yang mempengaruhi terjadinya penegakan hukum seperti instansi aparatur negara yang berperan sebagai sarana dan prasarana pendukung mekanisme kerja kelembagaan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, dalam lingkup hukum administrasi negara, pemerintah itu dapat memaksa apabila terjadi suatu pelanggaran. Ini sebuah bentuk dari sanksi administratif, yaitu suatu perangkat hukum yang sifatnya adalah pembebanan kewajiban. Sanksi administrasi yang dapat dikenakan terhadap pelanggar perizinan ini dapat berupa paksaan pemerintah, kemudian dapat berupa penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, dan juga dapat berupa penegakan uang paksa oleh pemerintah pengenaan denda administratif. Jadi, dalam lingkup hukum administrasi negara, pemerintah itu boleh dapat memaksa juga apabila terjadi suatu pelanggaran. Nah, ini sanksi administratif. Apa sih tujuannya sanksi administratif itu? Dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah ini dimaksudkan agar pemerintah itu dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tujuan dari sanksi administratif ini yang pertama adalah untuk mencegah dan sebagai upaya preventif dalam menjaga norma-norma hukum dari pelanggaran pemerintah itu sendiri. Tujuannya apa? Setelah adanya sanksi administratif ini, maka disusunlah sanksi sebagai upaya represif untuk mengembalikan norma hukum ideal atau untuk mengembalikan situasi pada sebelum terjadinya pelanggaran. Nah, pengawasan dari segi hukum dan dari segi kebijaksanaan terhadap tindakan pemerintah dalam hukum administrasi negara ini adalah sebagai rangka dalam memberikan perlindungan terhadap rakyat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sanksi dalam penegakan hukum administratif. Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Hal ini karena suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara atau pemerintah terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara atau pemerintah. Next slide. Baik, macam dari sanksi administratif yang pertama yaitu paksaan pemerintahan. Paksaan pemerintahan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalangi memperbaiki keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan atau izin subsidi, pembayaran, dan sebagainya. Penarikan kembali suatu keputusan, TUN yang menguntungkan adalah pencabutan suatu keputusan TUN yang memberikan keuntungan kepada pihak penerima suatu keputusan TUN yang dinilai telah melanggar syarat-syarat tertentu sebagai dasar berlakunya keputusan TUN. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali atau tidak berlaku lagi ketetapan terdahulu. Next. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Sanksi administrasi yang berbentuk denda administrasi atau disebut pula dengan pemerintahan dapat dijelaskan sebagai pembenaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintahan terhadap seseorang untuk membayar sejumlah uang sebagai hukuman karena melanggar peraturan. Denda pemerintahan sebagaimana paksaan pemerintahan dan uang paksa ditetapkan dalam keputusan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Penggunaan denda administratif. Uang paksa sebagai hukuman atau denda. Jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang harus dibayar karena tidak menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan pembayaran bunga. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pengenaan sanksi-sanksi. Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi negara tertentu. Sanksi paksaan pemerintahan, misalnya, tidak dapat diterapkan dalam bidang kepegawaian dan ketenagakerjaan. Akan tetapi, dapat terjadi dalam suatu bidang administrasi diterapkan lebih dari keempat macam sanksi tersebut, seperti dalam bidang lingkungan. Pemahaman terhadap berbagai sanksi tersebut penting dalam kajian hukum administrasi, karena menyangkut bukan hanya tentang efektivitas penegakan hukum, cara pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi dan prosedur penerapan sanksi, melainkan juga untuk mengukur norma-norma hukum administrasi yang di dalamnya membuat sanksi telah sesuai dibuat dan relevan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.